Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas penyelesaian akar real kembar. Partial fraction untuk akar real yang kembar menggunakan metode limit. Soal yang akan kita bahas adalah Fs sama dengan 6 per S tambah 2 dikali S tambah 3 kuadrat. Nah, kembar di sini karena S1-nya minus 2, sedangkan S2 dan S3-nya itu adalah minus 3. Sama, kembar. Ini bentuk partial fraction-nya adalah K1 per S tambah 2, tambah K2 per S tambah 3 kuadrat, tambah K3 per S tambah 3. Kalau kita ingin menyelesaikan atau mendapatkan nilai K1, maka sisi kiri dan sisi kanan harus dikali dengan S tambah 2. S tambah 2 di sisi kiri, di sisi kanan juga semuanya dikalikan dengan S tambah 2. Dengan S menuju minus 2. Setelah itu kita bisa sederhanakan pembilang dan penyebut yang sama bisa kita coret S tambah 2 dan S tambah 2. Sehingga yang tersisa adalah 6 per S tambah 3 kuadrat, di mana S menuju minus 2, K1, S tambah 2 dikali K2 per S tambah 3 kuadrat, S tambah 2 dikali K3 per S tambah 3, di mana S menuju minus 2. Nah, ini seharusnya tidak ada. Kita masukkan S menuju minus 2 ke dalam sehingga minus 2 tambah 2, K1 tambah minus 2 tambah 2, dikali K2 per S tambah 3 kuadrat, ditambah minus 2 tambah 2, dikali K3 per S tambah 3. Minus 2 tambah 2 itu 0, minus 2 tambah 2 itu juga 0, sehingga yang tersisa hanyalah K1 tambah 0 tambah 0. Itu sama dengan 6 per S tambah 3 kuadrat. Kalau S sama dengan minus 2, maka 6 per minus 2 tambah 3 kuadrat sama dengan 6. K1 diperoleh. Setelah K1 kita dapatkan, selanjutnya untuk mendapatkan K2, maka sisi kiri dan sisi kanan kita kalikan dengan S tambah 3 kuadrat, di mana S menuju minus 3. Setelah itu kita sederhanakan pembilang dan penyebut yang sama bisa kita coret. Ini tinggal 1, ini juga coret di bawahnya. Sehingga 6 per S tambah 2, S menuju minus 3 sama dengan S tambah 3 kuadrat dikali K1 per S tambah 2, ditambah K2 ditambah S tambah 3 kali K3. Di mana S menuju minus 3, ini minus 3. Setelah itu kita bisa substitusi nilai, masukkan nilai S minus 3 itu, minus 3 tambah 3 kuadrat, kali K1 per S tambah 2, tambah K2, ditambah minus 3 tambah 3 dikali K3. Ini 0, ini juga 0 nilainya. Sehingga nilai yang tersisa adalah 0 tambah K2 tambah 0. Sama dengan 6 per S tambah 2. Jika S sama dengan 3, maka 6 per minus 3 tambah 2 sama dengan minus 6. Untuk mendapatkan nilai K3, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, persamaan ini yang kita gunakan. Caranya dengan turun. Untuk mendapatkan nilai K3, maka 6 per S tambah 2 sama dengan S tambah 3 kuadrat dikali K1 per S tambah 2 tambah K2 tambah S tambah 3 kali K3. Ini kita turunkan. Tapi ingat, aturan turunan persamaan U per V. Turunan U per V itu sama dengan U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Nah, 6 per S tambah 2, ini 6-nya U, S tambah 2-nya V, sama dengan turunannya minus 6 per S tambah 2 kuadrat.
Sedangkan ini S tambah 3 kuadrat per S tambah 2. Kalau kita turunkan, S tambah 3 kuadrat itu kalau kita turunkan menjadi 2 kali S tambah 3 dikali V, S tambah 2, dikurang V aksen. V aksennya, V-nya adalah S tambah 2. Kalau kita turunkan menjadi 1. Sehingga yang tersisa hanya S tambah 3 kuadrat per V aksen kuadrat, V kuadrat, S tambah 2 kuadrat. Sedangkan K2 karena tidak ada komponen S, kalau kita turunkan dia menjadi habis. Dan yang sisi S tambah 3 K3 ini, kalau kita turunkan yang tersisa hanya K3. Selanjutnya kita selesaikan persamaan matematikanya. S kuadrat tambah 5S tambah 6 dikali 2 dikurang S kuadrat tambah 6S tambah 9 per S tambah 2 kuadrat K1 tambah K3. Kita teruskan. 2S kuadrat tambah 10S tambah 12 dikurang S kuadrat kurang 6S kurang 9 per S tambah 2 kuadrat itu dikali K1 tambah K3. 2S kuadrat ini kalau kita selesaikan, ini hanya 1 S kuadrat tambah 10 kurang 6 jadi 4S. Tambah 12 kurang 9 jadi 3. Jadi S kuadrat tambah 4S tambah 3 per S tambah 2 kuadrat. K1 tambah K3. Nah, itu turunannya. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan nilai K3? Nah, cara mendapatkan nilai K3 adalah dengan menghilangkan, kita mencoba menghilangkan komponen ini. Komponen ini kita nolkan. Caranya bagaimana? S-nya bisa bernilai S kuadrat tambah 4S tambah 3 itu kita nolkan. Berarti S tambah 3, S tambah 1. Maka S-nya bisa minus 1, S-nya bisa minus 3. Nah, kalau S-nya minus 1 ini jadi 0. Yang ini jadi 0. Kalau S-nya minus 3, yang ini juga jadi 0. Sehingga yang tersisa hanya K3. Nah, kita masukkan S sama dengan minus 1. Sehingga minus 6 per S per minus 1 tambah 2 kuadrat sama dengan, kita hapus ini, biar kelihatan, Nah, minus 1 kuadrat kurang 4 tambah 3 per minus 1 tambah 2 kuadrat. K1 tambah K3, 6 sama dengan 1 kurang 4 tambah 3. Nah, minus 1 kuadrat jadi 1. 1 kurang 4 tambah 3 jadi 0. Minus 1 tambah 2 kuadrat itu ini jadi 0. Ini jadi 0. Sehingga minus 6 sama dengan K3. Kalau yang di sini, kalau kita masukkan minus 3 juga begitu. Minus 3 tambah 2 kuadrat. Jadi minus 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 tambah 3 per minus 3 tambah 2 kuadrat. K1 tambah K3. 9 kurang 12 tambah 3 itu 0. Sehingga sisi yang ini jadi 0. Yang tersisa minus 6 per minus 3 tambah 2. Kuadratkan. Jadinya 6 per minus 6 per 1. Sehingga K3 minus 6. Sama. Baik S sama dengan minus 1, baik sama dengan S minus 3, kita akan memperoleh nilai K3 sama dengan, kita akan memperoleh nilai K3 sama dengan minus 6. Akhirnya kita memiliki nilai K1 sama dengan 6, K2 sama dengan minus 6, dan K3 juga sama dengan minus 6. Ketika kita substitusi ke nilai K1, K2, dan K3 ke dalam persamaan sebelumnya, maka kita peroleh Fs setelah dioperasikan partial fraction-nya menjadi 6 per S tambah 2 dikurang 6 per S tambah 3 kuadrat dikurang 6 per S tambah 3. Nah, penyelesaian partial fraction untuk akar kembar dengan metode limit telah kita pelajari. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit
mendapatkan inverse Laplace dari persamaan ini. Inverse Laplace-nya. Nah, persamaan yang kita miliki tadi adalah 6 per S tambah 2 dikurang 6 per S tambah 3 kuadrat dikurang 6 per S tambah 3. Untuk komponen yang ini tidak ada kesulitan bagi kita untuk membuat inverse Laplace-nya. Kita tahu bentuk umum inverse Laplace dari 1 per S tambah A itu sama dengan E pangkat minus AT. Sehingga inverse Laplace dari 6 per S tambah 2 itu sama dengan 6 kali E pangkat minus 2T. Sedangkan inverse Laplace dari minus 6 per S tambah 3 itu sama dengan minus 6 E pangkat minus 3T. Nah, yang agak tricky ada di sini. Inverse Laplace dari minus 6 per S tambah 3 kuadrat. Nah, untuk memperoleh inverse Laplace dari minus 6S tambah 3, minus 6 per S tambah 3 kuadrat ini, kita ingat kembali bentuk umum dari inverse Laplace. Inverse Laplace dari Fs adalah Ft. Dan inverse Laplace dari Fs tambah A itu sama dengan E pangkat minus AT dikali dengan Ft. Nah, jika Fs adalah 1 per S kuadrat, ini reminder saja, mengingat kembali matematika biasa. Jika Fs sama dengan 1 per S kuadrat, maka Fs tambah A itu sama dengan 1 per S tambah A kuadrat. Pada kasus soal ini, Fs adalah minus 6 per S kuadrat. Jika Fs adalah minus 6 per S kuadrat, maka Fs tambah 3 sama dengan minus 6 per S tambah 3 kuadrat. Fs di sini adalah minus 6 per S kuadrat. Dan A di sini adalah 3. A-nya adalah 3. Ft adalah inverse Laplace dari Fs. Inverse Laplace dari minus 6 per S kuadrat atau minus 6T. Jadi Ft ini minus 6T. Minus 6T. E pangkat minus 3T kali minus 6T. Jadinya inverse Laplace dari minus 6 per S tambah 3 kuadrat itu sama dengan minus 6 kali E pangkat minus 3T kali T. Atau yang sederhana seharusnya minus 6T E pangkat minus 3T. Artinya sekarang kita telah memiliki inverse Laplace ketiga bagian ini. Bagian yang pertama, inverse Laplace-nya adalah 6E pangkat minus 2T. Bagian yang kedua, inverse Laplace-nya, bagian yang ketiga tadi ya. Bagian yang ketiga ini, minus 6E pangkat minus 3T. Dan yang bagian yang di tengah-tengah ini, dan salah ini, seharusnya ini minus ya. Ini juga minus. Minus 6 per S tambah 3 kuadrat. Sama dengan minus 6E pangkat minus 3T kali T. Atau tadi kita udah ubah minus 6T E pangkat minus 3T. Finally, ini menjadi 6. Nah, inverse Laplace dari Fs menjadi 6 kali E pangkat minus 2T. Dikurang 6T
E pangkat minus 3T dikurang 6 kali E pangkat minus 3T. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.